secara tahun ke tahun atau year on year terjadi inflasi sebesar 2,88%. Dan secara tahun kalender atau year to date terjadi inflasi sebesar 1,65%. Adapun kelompok pengeluaran pendorong deflasi bulanan ini terutama pada makanan, minuman dan tembakau dengan deflasi sebesar 0,89%. Dan kelompok tersebut memberikan andil deflasi sebesar 0,26%. Komoditas yang dominan mendorong deflasi kelompok ini yaitu bawang merah dengan andil deflasi sebesar 0,11%. Cabai merah dan cabai rawit dengan andil deflasi masing-masing sebesar 0,06%. Telur ayam ras dan tomat dengan andil deflasi masing-masing sebesar 0,03%, serta juga jeruk dengan andil deflasi sebesar 0,02%. Selain makanan, minuman dan tembakau, juga kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya memberikan andil terhadap deflasi sebesar 0,06%, dengan deflasinya sebesar 0,89%. Nah, deflasi pada kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya terutama didorong oleh deflasi pada emas perhiasan sebesar 3,58% dan memberikan andil deflasi sebesar 0,08%. Pada bulan Juli tahun 2026, kelompok transportasi dan pendidikan menyumbang andil inflasi yang cukup signifikan. Kelompok transportasi ini mengalami inflasi sebesar 0,52% dan memberikan andil inflasi sebesar 0,06%. Adapun komoditas yang dominan mendorong inflasi pada kelompok transportasi terutama bensin dengan andil inflasi 0,08%, sepeda motor dan pelumas atau oli mesin dengan andil inflasi masing-masing sebesar 0,01%. Teman-teman media, mengapa bensin mengalami inflasi secara mantuman? Padahal tadi saya sebutkan di pendahuluan, harga BBM non subsidi turun pada 1 Juli tahun 2026 yang lalu. Nah, teman-teman media, ini terutama disebabkan karena kondisi adanya base-nya, yaitu pada kondisi Juni tahun 2026. Nah, pada tanggal 1 sampai dengan 9 Juni tahun 2026, harga Pertamax masih berada pada level 12 ribuan. Sehingga jika Juli tahun 2026 dibandingkan dengan tadi bulan Juni 2026, harganya lebih tinggi atau mengalami inflasi secara rata-rata bulanannya. Itu yang menyebabkan, ya, sekali lagi untuk bensin masih mengalami inflasi. Nah, kelompok pendidikan juga mengalami inflasi sebesar 0,55% dan memberikan andil inflasi sebesar 0,03%. Komoditas yang dominan mendorong inflasi pada kelompok pendidikan terutama biaya sekolah SD, biaya sekolah taman kanak-kanak dan juga biaya bimbingan belajar dengan andil inflasi masing-masing sebesar 0,01%. Di masa awal tahun ajaran baru ini, komoditas lainnya ya di kelompok pendidikan yang juga mengalami inflasi namun tidak memberikan andil inflasi yang signifikan. Ini terutama yang pertama biaya sekolah SMP, kemudian juga biaya kuliah akademi atau perguruan tinggi, biaya sekolah SMA, taman pendidikan Al-Quran, kelompok bermain, pendidikan anak usia dini atau PAUD,
kursus bahasa asing, dan biaya kursus matematika. Berikut adalah inflasi bulan ke bulan atau month to month menurut komponen. Komponen inti dan komponen harga diatur pemerintah mengalami inflasi keduanya. Sedangkan untuk komponen bergejolak mengalami deflasi. Deflasi pada bulan Juli tahun 2026 yang sebesar 0,14%, utamanya didorong oleh deflasi pada komponen bergejolak. Teman-teman media, komponen harga bergejolak yang mengalami deflasi sebesar 1,68%. Nah, komponen ini memberikan andil deflasi sebesar 0,28%. Adapun komoditas yang dominan memberikan andil deflasi pada komponen harga bergejolak, terutama bawang merah, cabai rawit, telur ayam ras, tomat, jeruk, semangka, dan juga sawi hijau. Yang berikutnya komponen inti mengalami inflasi sebesar 0,14%. Komponen ini memberikan andil inflasi terbesar, yaitu sebesar 0,09%. Komoditas yang dominan memberikan andil inflasi pada komponen inti, yaitu biaya sekolah dasar, sepeda motor, pelumas atau oli mesin, biaya taman kanak-kanak, telepon seluler, dan juga biaya bimbingan belajar. Sedangkan komponen harga yang diatur pemerintah mengalami inflasi sebesar 0,25%. Komponen ini memberikan andil inflasi sebesar 0,05%. Adapun komoditas yang dominan memberikan andil inflasi yaitu bensin. Selanjutnya, jika dilihat sebaran inflasi bulanan menurut wilayahnya, secara month-to-month atau bulanan 11 provinsi yang mengalami inflasi dan ada 27 provinsi yang mengalami deflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Kalimantan Barat, yaitu sebesar 0,38%. Sedangkan deflasi terdalam terjadi di Papua Pegunungan. Deflasinya sebesar 1,37%. Selengkapnya silakan teman-teman media dapat dilihat pada layar yang saya tampilkan dan juga di BRS-nya. Selanjutnya berikutnya saya akan menyampaikan perkembangan inflasi tahun ke tahun. Secara year on year, pada kondisi Juli 2026 terjadi inflasi sebesar 2,88%, atau terjadi kenaikan indeks harga konsumen dari 108,60 pada kondisi Juli 2025 menjadi 111,73 pada Juli tahun 2026. Nah, berdasarkan kelompok pengeluarannya, inflasi tahun ini utamanya didorong oleh 3 kelompok. Yang pertama, kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang mengalami inflasi sebesar 2,97%. Kelompok ini memberikan andil inflasi sebesar 0,87%. Adapun komoditas dengan andil inflasi terbesar pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau adalah ikan segar, minyak goreng, beras, sigaret kretek mesin atau SKM, daging ayam ras, cabai merah, daging sapi, dan juga sigaret kretek tangan atau SKT.